kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Rabu 19 Juli 2023. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Doa kita bersama dengan Suster Maria Alfonsin PRR dan renungan bersama dengan Suster Maria Joyce PRR. Mari kita memulainya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Cinta, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih-Mu yang besar yang telah Engkau tunjukkan kepada kami umat-Mu. Putra-Mu Engkau utus ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kami. Kehadiran Yesus Putra-Mu yang tunggal membawa kami kepada keselamatan dari segala dosa-dosa kami. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk tetap bertahan dalam iman kami ketika kami berada dalam situasi yang menantang. Semoga Roh Kudus memampukan kami menjadi saksi kasih dan damai bagi sesama yang tertindas dan melarat. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Kita telah mendengarkan bacaan yang cukup menarik pada hari ini. Berkaitan dengan bacaan ini, saya ingin membagikan sebuah kisah yang menarik yang saya alami di daerah ini, tempat saya bertugas. Dalam suatu kesempatan, ketika akan merayakan pesta pelindung paroki, yakni Pesta Santo Antonius dari Padua 13 Juni yang lalu, pastor paroki mengajak seluruh umat untuk mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Tuhan. Persembahan ini dihunjukkan saat persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang diterima oleh umat selama ini. Tak disangka, umat yang pada umumnya adalah petani begitu antusias mempersembahkan hasil-hasil kebun mereka. Mereka membawa padi, ubi, jagung, beras, sayuran, dan lain sebagainya. Padahal setahu saya, panen mereka di tahun ini gagal karena curah hujan yang tidak pasti. Barisan pembawa persembahan ini cukup panjang dan memakan waktu hingga 2 jam lebih bagi pastor paroki juga misdinar untuk menerima bahan-bahan persembahan dari umat ini. Bahkan saya bersama beberapa teman suster juga akhirnya ikut memperlancar penerimaan dan meletakkan bahan-bahan persembahan karena terlalu banyak. Pengalaman ini memang sangat sederhana. Akan tetapi, pengalaman ini sungguh melukiskan betapa besarnya iman umat akan Allah. Umat yang datang dari keluarga-keluarga sederhana, sungguh meletakkan kepercayaan dan harapan mereka pada Tuhan. Persembahan yang mereka bawa ke depan altar menunjukkan ungkapan iman mereka, rasa syukur mereka atas berkat yang mereka peroleh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Ungkapan iman dari orang-orang kecil, orang-orang sederhana di daerah yang saya layani saat ini sungguh menggugah hati saya, juga hati Bapak Ibu mungkin, sekaligus mengajari kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur mereka tidak mereka nyatakan dalam hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa, tetapi dalam hal-hal yang kecil dan sederhana, hasil-hasil kebun yang mereka bawa dari kebun mereka masing-masing, dari usaha, dari jerih lelah yang mereka usahakan setiap harinya. Apa yang dilakukan oleh umat ini sungguh menunjukkan kepercayaan mereka pada Allah. Mereka percaya bahwa Allah memperhatikan mereka, maka baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan berhasil ataupun gagal panen, mereka tetap datang membawa hasil usaha mereka untuk bersyukur kepada Tuhan, sekaligus berdoa meminta berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, dalam bacaan suci yang kita dengar pada hari ini, tertulis bahwa Yesus sebagai Allah Putra mengucap syukur kepada Allah. Nah, yang disyukuri oleh Yesus sebagai Allah Putra kepada Allah Bapa ialah bahwa Allah Bapa menyatakan wahyunya bukan kepada orang pandai dan orang bijak, melainkan kepada orang-orang kecil. Allah Bapa menyembunyikan segala sesuatu dari orang pandai dan orang bijak
tetapi menyatakannya kepada orang-orang kecil. Ini menunjukkan bahwa Yesus tahu bahwa Allah sungguh berkenan kepada orang-orang kecil. Karena apa? Karena orang-orang kecil adalah mereka yang meletakkan keberhasilan ataupun kegagalan urusan keseharian hidup mereka dalam tangan Allah. Nah, orang-orang kecil tidak hanya dikategorikan atau dibatasi pada mereka yang miskin harta, melainkan orang-orang kecil ialah mereka yang merasa rendah di hadapan Tuhan. Orang-orang yang memiliki kerendahan hati, mereka yang tidak tinggi hati, yang mengandalkan kemampuan dan kepandaiannya. Semoga kita pun senantiasa tunduk merendah di hadapan Tuhan, agar kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk menangkap dan menikmati wahyu Allah yang senantiasa dianugerahkan kepada kita secara cuma-cuma. Amin. Marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga Engkau memberkati para pemimpin gerejamu, agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan penuh tanggung jawab dan rendah hati, seturut teladan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda gereja, semoga Allah Putra membimbing kaum muda dalam gereja untuk berani menjadi pewarta kabar gembira bagi dunia, secara khusus untuk sesama di sekitar kita yang mengalami berbagai persoalan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja, semoga Allah Bapa tetap membimbing dan menuntun semua mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja kudus, dan terang Roh Kudus menyinari hidup dan karya mereka, agar hidup mereka sungguh-sungguh berada di jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua umat beriman, ya Allah yang penuh kasih, limpahilah kerahiman-Mu kepada kami semua umat-Mu yang berdosa ini. Baharuilah hati dan budi kami, agar kami menjadi manusia baru yang mau bersatu dengan Engkau dalam seluruh siara hidup iman kami di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat dari tangan imam yang diurapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.